sebelah timur sana tempatnya masih slow di Longkangan itu loh. Di sana ada layar gede banget. Jadi mungkin daripada berdiri di sana sudah tersedia kursi di semuanya. Tolong. Tes dulu. Saya sengaja untuk tidak menentu seperti ini supaya kita tidak terlalu tes. Lady first kepada ibu-ibu saya dari Jakarta. Beliau yang nomor 2 yang berbaju putih itu ibunya Mbak Vina Panduwinata. Tepuk tangannya tadi 50% karena rasa syukur, 50% karena putri ibu itu artis. Biasanya kalau bukan artis tepuknya tidak sampai setingkat itu tadi. Saya sudah hafal takaran mereka. Mentabayunkan karena ketika beliau ini menghubungi Mas Zaki, itu nyuwun sewu, perwakilan ibu-ibu ini ditandani dimana aku ditandani yuk 1 2 tes 1 2 1 Jamaiyah Tukumin Pekalongan. Wa ahlan wa sahlan bikum ya akhi fid dunya wal akhirah min Pamekasan. Tepuk tangan. Ini 60 orang dari Pamekasan, Banyuanyar bukan? Karena dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Setelah setiap saya ucapkan satu kalimat, Anda menirukan dengan nada rendah. Tidak ada pertunjukan, tidak ada show, tidak ada yang nonton, tidak ada yang ditonton, tidak ada kebudayaan, tidak ada musik. Yang ada adalah cintamu kepada Allah. Yang diantara cinta dua pihak itu terdapat kekasih kita bersama, kekasihnya Allah dan kita Rasulullah Muhammad SAW. Salatu wassalamu alaih. Salatu wassalamu alaih. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah.
أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وصلى كل من في السماء وأنت الإمام وصلى كل من في السماء وأنت الإمام يا كريم الأخلاق يا كريم الأخلاق يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آلك Mau kemana? Ya sepatunya dipakai mau. Kan anak sepatunya dipakai, mama mau. وعلى آلك وأصحابك أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الحاضرين untuk ketenangan hidupmu semua, untuk ketentraman rumah tanggamu, untuk perlindungan bagi anak cucumu di tengah zaman yang akan makin dahsyat, di tengah langit yang bergolak, agar supaya anak-anakmu, agar supaya keluargamu, agar supaya rakyat yang masih memiliki kewaspadaan sedikit mengingat Allahnya, kehancuran tidak akan menimpa mereka. Allah akan melindungi kalian, Allah akan melindungi anak cucu kalian. Al-Fatihah. Tauhid itu punya family dari dua asma'nya Allah. Nengko alirene engko ya. Lewat mana? Malu mau mama. Semua eksistensi. Jadi ahad itu Allah yang kilo aku. Qul huwallahu ahad. Bukan Allah yang mengasuhmu, tapi Allah yang gagah perkasa. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad itu pada saat kita betul-betul gemetar ketakutan kepadanya. Jadi tauhid ada dua dimensi, pertama dimensi ahad, yang kedua dimensi wahid. Nah yang kita lakukan sekarang adalah setelah meneguhkan ahad kita laksanakan wahid kita. Kita di sini segala macam binatang berkumpul pada malam hari. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, malam ini bismillahirrahmanirrahim, tolong cek lagi. Cek 1 1 1. Cek 1 2 3. Pidato di berbagai tempat di lembah-lembah tanpa mic ya, tanpa mikrofon ya Ustaz ya. Sunan Kalijogo mengislamkan begitu banyak orang tanpa mikrofon. Saya enggak pakai mikrofon 10 menit wis modar. Wis nervous. Dulu enggak ada listrik. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi kita tetap kaya raya, alhamdulillah. Artinya, Ibu dari Jakarta, saya ingin katakan bahwa teman-teman di sini ini bayar mahal semuanya. Bayar. Anda bayar berapa tadi ke sini?
niatmu. Sekarang kan niat saja sudah dapat pahala, jadi niat toh. Saya tadi kesini niat bayar 1 juta, neng karepku lho kuwi. Jangan toh, tidak ada toh. Manggil apa saya? Jadi Bu, di sini tidak ada kiainya, tidak ada ustadznya. Karena di sini orangnya penakut-penakut, tidak berani jadi ustadz. Jadi manusia biasa saja sudah mengkhawatirkan nasibnya. Lah kok jadi ustadz tidak berani Bu kita di sini. Alah, lah. Kita ini kalau tawaf itu tidak berani deket-deket Ka'bah. Kita minggir-minggir gitu. Terus aduh-aduh. Kita waktu di pojok itu Bu. Tuh. Kita nggak berani dekat, bukan karena apa-apa, tapi karena kita merasa tidak pantas untuk dekat sama Allah. Jadi saya orang pada berusaha mendekat ke Hajar Aswad, saya malah tidak berani. Boten kula, dapur kula mawon kok dadak karo watu Hajar Aswad aku kalah mulya. Ya mah aku ora wani aku mau nyedak-nyedak. Akhir aku wis nang pinggir-pinggir ngelirik-lirik sithik ngono kae. Isin-isin kayak di Thariqat Abu Nawas jenenge. Madura ini tiba di Ka'bah seneng, alhamdulillah. Kalau mati di sana kan mulia ya Pak ya, teman-teman ya. Nanti pulang jual sate lagi, ngimpun duit, naik gaji lagi, terus dijatuhin lagi di pinggir Ka'bah, alhamdulillah. Itu enggak jadi mati lagi, pulang lagi, jual sate lagi kan gitu kan. Jadi saya termasuk biarin mau dijatuhin, mau disikut itu ya, akhirnya udah saya terseret ke sini. Wah, akhirnya betul-betul terlempar saya oleh jamaah begitu banyak. Wah. Sini saya penuh Hajar Aswad pipiku. Dan aku malah diambung aku kan gitu kan. Tidak gelar. Itu tenanan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya intinya pokoknya ahlan wa sahlan kepada semuanya. Saya ini gimana terdengarnya di luar suara oke? Saya agak gugup dari tadi. Kita malam hari ini betul-betul lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kita habis ini mau sholawat maulid sedikit, tapi biarkan teman-teman Madura 2 lagu dulu ya. Beliau datang dari Pamekasan jauh-jauh, biar 2 lagu. Setelah itu kita punya ini Lelanangin Jagat. Bojone Radigowo soalnya ketoke wis meteng meneh. Oh, gowo ya. Meteng meneh. Beliau ini Pak Harwanto yang juga sering bersama Kiai Kanjeng kemana-mana. Kalau ini Nahdlatul Ulama, ini Muhammadullah ya. Bismillah. Beliau dari Thariqat Naksabandi, Islami Islam, NU, Imam Muhammadiyah, Seteng Rajlas. Di sini semuanya berkumpul menjadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah kita selenggarakan Bu, sudah sekitar berapa tahun ini mau coba? Sekitar 8-9 tahun untuk di Jogja ini. Di Jombang sudah sekitar 12 tahun. Surabaya juga sudah lama. Semarang seminggu lagi di Semarang tanggal 25. Terus kalau di Jakarta setiap Jumat kedua. Dan ya setiap bulan kayak begini dan tidak ada syarat apa-apa. Datang ke sini mau nyopet boleh. Boleh. Jadi nanti kalau kecopetan saya sudah bilang loh tadi. Nyopet boleh karena yang nyopet itu memang sengaja mengurangi pahalanya. Soalnya dia sudah baik, jadi dia butuh nyopet supaya baiknya berkurang sedikit itulah. Dikasih honor berapa ini tampil di Yogyakarta? Medi, please come, perkenalkan dulu teman-teman ini settingnya, latar belakangnya, background. Atau satu lagu dulu baru diperkenalkan.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Di sini tanpa biaya, tidak pakai beli karcis, tidak pakai narkoba, tidak pakai kafe, tidak pakai penyanyi, tidak pakai apa-apa. Semua yang di depan bukan artis dan bukan siapa-siapa. Di sini bersama-sama dengan fungsinya masing-masing, kan gitu ya. Ini adalah Yaumul Marhamah. Jadi tahun depan kita bikin Marhamah Day. Yaum itu Day. Dan jelas klausulnya adalah bahwa Rasulullah melakukan sejumlah keputusan politik yang luar biasa, yang betul-betul mencerminkan tingkat cinta dan kasih sayang yang hampir tidak tertandingi, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon Mas Bambang maju ke sini, Pak Yai jajar di sini, Mbak Novia kalau boleh maju ke sini sekarang. And I would like to ask my friend from Argentina, Mbak Claudia, would you please with Mbak Via comes up here? Please come, please. Nothing, apa? Angel bahasa Inggris. Ini saking Argentina. Don't cry to me, Argentina. Don't cry for me. They're my friend. Okay, would you please come? Just to say hello, become a brother. Jim, would you please just say hello? 1, 2 sentence, please. This is Rahmatan lil Alamin. Would you please? What is the name? Jim. Jim setan priprayangan. Oh, you ask them. Benny, come. Okay, guys. Come, Jim. Come. Come. Yes. Pak Yai Mustafa, setelah kita mengalami macam-macamnya masyarakat dan menumbuhkan rasa syukur, baru nanti kita kepiakan ulang tahunnya Rasulullah, antum yang pimpin nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan duduk. Ya, you sit down with Mbak Pia. Jim? No. Oh, you Jim, and then Guy. Okay. Okay, kan gini, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Ada yang aneh dari ayat Allah di surat Al-Hasyr ini. Hafal semua? Ini untuk merayakan beliau-beliau semua yang campur aduk ini. Mana Basul? Nasa. Mbak, ini Mbak. Mbak. Mbak, sini Mbak, gini Mbak. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak gigit kok. Saya kira Mbak Surip ini agak membuat konsep surga dan neraka agak goyah. Sebab di kedua tempat itu saya kira semua keberatan penghuninya. Saya ini sing ngarep do mlebu yang mau masuk surga kan, nanti jangan-jangan ada Mbah Surip. Ya Mbak ya, oleh this what we call rahmatan lil alamin. Islam adalah apa? Rahmat, what is in English? Blessing for all mankind and all the nature.
Islam is blessing for the earth, for the sky, leaf, and Joko, untumu, and whatever. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Nah, maka Islam harus menjadi rahmat bagi mereka semua, bagi teman-teman Madura. Sing artis sing di aku udah remes. Aduh, gelangnya gede temen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ Allah menjaga seluruh mekanisme abid wa ma'bud. Ya, abid itu bukan GAD ya. Abid itu yang menyembah, ma'bud yang disembah. Abid itu yang disowani, ma'bud yang menerima sowannya. Itu oleh Allah dijaga dengan dua kesarjanaan atau gelar, yang satu aziz, yang satu hakim. Aziz melambangkan keperkasaan, kebesaran, keagungannya. Hakim keadilan, akurasi terhadap setiap masalah. Bifit lagi. They are only in playgroup until now. Medura ndak putus sekolah. Medura gak apa sekolah, Habibie aja kalah sama mereka. Habibie masuk Madura kapok udah. Sekali itu tok, sampai sekarang ndak mau ke sana lagi. Karena sama santri satu ini loh kalah. Yang sudah pernah dengar pura-pura belum. Habibie datang disambut oleh upacara bendera luar biasa, tiangnya sangat tinggi dan Habibie kan pendek. Jadi Habibie sambil tuh dua. Tinggi sekali itu tiang. Nganggo bahasa Sulawesi. Kenapa tinggi sekali? Terus santrinya datang. Ya memang begitu di Madura, Pak. Berapa nih panjang? Berapa tingginya? Santri Madura tidak menjawab, langsung memanjat kayak monyet. Dia orang Madura itu jangankan memanjat tiang bendera. Ke Rusia enggak tahu bahasa Rusia aja bisa jual sate. Orang Madura. Guyu meneng ada. Oke, terus siap-siap ya, dalam negeri ya. Mereka memanjat sehingga tiangnya, apa bahasa Indonesianya nih, menggayut-gayut, mentelung-mentelung. Dan Habibie ketakutan kalau turun, kau turun. Apa kau naik? Loh, Pak Habibie katanya disuruh ngukur berapa tingginya. Aduh, kalau orang nggak sekolah begini, coba itu nanti kalau sudah direbahkan kamu ukur, jangan kamu naik ke sana. Loh, Pak Habibie beda, Pak, kalau itu tingginya, kalau ini panjangnya. Tapi kalau dalam kebudayaan tidak sama, Pak. Tidak sama. Maksudnya bagaimana, kata Habibie? Loh, kalau memang panjang dan tinggi sama, boleh sekarang saya menyebut inilah Wakil Presiden Republik Indonesia Habibie yang panjang tubuhnya. Kan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita merayakan ya. Anda masih mau Indonesia? Tahun ini batasnya. Krisis pangan mulai terjadi. Semua yang punya tanah ditanami. Semua memikirkan untuk hemat. Oke? Meksiko mulai mengalami krisis beras. Amerika, Australia mengurangi ekspor gandumnya karena mereka lebih memilih untuk mempertahankan pembikinan etanol. Sehingga pelan-pelan kita akan merasakan krisis itu dalam waktu 1-2 tahun. Beras tidak akan bisa turun dari 6.000. Dan Bulog, pemerintah masih mengimpor beras bukan dengan
Ingat nilai masjid dan pasar? Ingat Mas? Untuk tamu-tamu kita ini supaya tidak susah-susah ngelihat orang dan negara ini pakai teori masjid dan pasar, Ustaz. Kalau di alun-alun itu kan ada keraton, sini depannya alun-alun, sini masjid, sini pasar, sini dulu rumah penjara. Hidup itu cuma di alun-alun itu, ngalor ngidul, yang salah masuk penjara. Nah sekarang dialektikanya antara keraton, masjid, pasar. Keraton ini yang harus menentukan dan mengatur lalu lintas antara masjid dengan pasar. Nah sekarang intinya adalah kalau masjid itu goyahnya adalah mencari ridho Allah, wasilahnya sholat. Di pasar goyahnya tujuannya adalah mencari laba, kan begitu. Yang lain kalah dibanding laba materi. Nah sekarang yang terjadi adalah mana yang lebih menjadi gejala, masjid dibawa ke pasar apa pasar dibawa ke masjid? Yang sekarang terjadi. Yang sekarang banyak terjadi itu nilai pasar berlaku di masjid atau nilai masjid berlaku di pasar. Oke, kalau ditambah lagi sedikit, apakah keraton atau pemerintah Republik Indonesia lebih disifati masjid atau lebih disifati pasar? Gampang ya. Jadi kalau milih presiden, milih calon bupati, milih calon gubernur gampang, lihat wajahnya dan sorot matanya, itu kira-kira rai pasar tarai masjid, itu ya. Gampang ya. Aneh Mbak Surip ini tidak diterima di kedua-duanya. Ya di alun-alun Mbak Surip. Dia di alun-alunnya, oke ya. Nah, jadi sekarang impor beras itu Anda nilai kalau secara perhitungan ekonomi nasional itu memang wajib dilakukan pada momentum tertentu dalam jumlah tertentu dan seterusnya, maka dia bernilai masjid. Nah sekarang Anda lihat polisi pemerintah itu polisi pasar apa polisi masjid, kan begitu. Orang mau jadi anggota DPR itu untuk pasar apa untuk masjid, kan begitu. Anda jadi ustadz itu ustadz pasar apa ustadz masjid? Aku takon. Yang selama ini Anda kenal ustadz itu ustadz pasar apa ustadz masjid? Kalau di sini masjid ya enggak, pasar ya enggak. Kita cuma gelandangan di alun-alun gitu. Kalau mau pasar kita ndak laku, mau masjid kita juga ndak bisa busuk. Lah biar busuk wong iki keramas piye? Mbak Surip ini rambut apa-apa iki lho ora jelas. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari let's celebrate all togetherness of us tonight. Ini teman-teman dari Argentina, teman-teman dari Jurgen datang nggak? Mas Jurgen dari Belanda. Nggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita rayakan. Kita berlagu wajib dulu ya. Jalo apa? Jalo lagu wajib yang sangat gerejani.
sekali. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli saya. Asalkan tuan senang di hati. Capek sedikit tidak peduli saya. Asalkan kita senang di hati. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and waiting in the silence till you come
someday you will join